Yang pertama harus difahami adalah apa itu khusyuk. Khusyuk nggak ada urusannya dengan mata. Khusyuk di sini tidak ada urusan mata. Adapun masalah memejamkan mata, ulama mengatakan makruh, kecuali ada hajat, ada sesuatu yang lebih penting lagi. Bahkan di dalam sholat kita disunahkan selagi tidak di depan Ka'bah, di dalam sholat itu disunahkan kita melihat ke tempat sujud. Makanya tempat sujudnya jangan macam-macam gambarnya, nanti menghayal. Tempat sujud jangan ada macam-macamnya. Kalau berada di depan Ka'bah kita melihat Ka'bah itu sunnah. Baik masalah khusyuk ini, kadang-kadang di saat kita salah memahami khusyuk, khusyuk dipikir tenang hati, bukan tenang bagaimana? Maksudnya tenang kayak apa sih? Bukan begitu. Dijelaskan para ulama, khusyuk di dalam sholat itu adalah hati dan pikirmu mengikuti bacaanmu di dalam sholatmu. Nggak ada hubungannya dengan pejam mata dan buka mata. Jadi hendaknya di dalam khusyuk itu Anda tidak keluar daripada yang Anda baca. Merenungi bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat, itu khusyuk. Kalau sholatnya cerita neraka ingat surga, nggak khusyuk. Bahkan kadang di dalam pejamnya mata ini lebih luas kita di dalam melanglang dalam khayal. Tapi kalau mungkin dikira akan kita mohon maaf, mungkin kita sholat di pasar tempat ramai, kita lagi sholat banyak, mungkin kita seorang laki-laki banyak, mungkin lalu lalang wanita pejam mata, ya agar terjaga, bisa jadi seperti itu. Baru pejam mata diperkenankan saat itu, dan memang tidak diharamkan pejam mata. Mungkin ini Anda harus tahu bahasa pejam mata tidak haram, dikatakan makruh. Baik, khusyuk itu memahami apa yang Anda baca. Maka membiasakan kita untuk mengikuti bacaan itu penting, memahami maknanya, mentadabburi maknanya terus sampai selesai, itu khusyuk. Dan itu adanya di dalam hati dan pikir kita. Sehingga kalau kita lihat di dalam sholat lalu kita bawa akal pikir kita di dalam memahami, mentadabburi firman Allah yang kita baca atau doa-doa yang kita baca, nggak akan kemana-mana itu pikiran. Karena konsen kita ke arah ke sana, itulah fokus yang sesungguhnya, fokus kepada bacaan. Jadi Anda pahami makna khusyuk dulu ini. Kalau ada orang mengajar khusyuk tidak seperti ya, bukan begitu. Khusyuk pokoknya kamu diam begini dah, dia ataunya dengan diamnya itu lebih enak, dia menghayal. Wah, di warungnya rame, tokonya masya Allah, sampai imamnya rukuk nggak sadar barangkali karena terlalu khusyuk dia menghayal. Bukan itu. Jadi Anda ikuti bacaan Anda. Selesai ini. Jadi Anda tahu khusyuk. Yang kedua adalah pejam mata adalah tidak haram, hanya makruh. Akan tapi sebisa mungkin Anda untuk bisa buka mata, melihat tempat sujud, lalu bisa khusyuk. Kalau ternyata khusyuknya Anda khusyuk benar, khusyuk seperti yang kami sampaikan. Artinya khusyuk bisa merenungi firman-firman Allah tadi. Kalau memang khusyuk Anda harus didapat dengan pejam mata, khusyuk yang sesungguhnya, bukan khusyuk yang salah. Kalau memang khusyuk Anda hanya Anda dapat dengan pejam mata, maka pejamlah mata Anda. Jika memang betul Anda mendapatkan kekhusyuan. Akan tapi pengakuan banyak orang adalah justru pejam mata ini menjadikan waswas. Jangan-jangan ada orang mengambil tasnya atau mengambil ini ya, mukul jidatnya, tinggal pergi dan sebagainya. Malah yang bermasalah kalau pejam mata sebetulnya. Tapi kalau bagi Anda cara pribadi dengan pejam mata, ternyata Anda bisa mengarah, bisa mengikuti firman-firman Allah yang Anda baca, maka pejamlah mata Anda demi menggapai yang namanya kekhusyuan, maka menjadi tidak apa-apa. Karena bagi Anda lebih baik semacam itu. Dan yang terakhir adalah ingat, pejam mata menjadi tidak makruh kapan itu? Kalau ada hajat, yaitu tadi Anda sholat tempat yang ramai lalu langnya, atau tiba-tiba ada sholat di sebuah tempat, di situ ada gambar-gambar yang tidak layak, atau ada orang, atau Anda mengalihkan pandangan Anda. Ada orang pakai jas, makanya boleh jaket jas, tolong jangan bikin tulisan aneh-aneh, orang bikin gak khusyuk itu. Kalau bikin jas, jaket, jangan sampai ada tulisannya di belakang, nanti orang membaca tulisan Anda. Tulisannya gede, ngapain lo lihat gue? Nah, kan enak jaga sholat tuh, nggak ngelihat. Ya, ini kan tulisan-tulisan itu adalah mengganggu orang. Kalau Anda punya baju bertulis
Jangan bawa ke masjid untuk sholat. Anda mengganggu orang di belakang Anda. Alasannya untuk dakwah. Ya dakwah ganggu orang. Wah, al-bahjah. Ya mikir al-bahjah. Di mana ya al-bahjah? Ente telah mengganggu orang banyak sholat. Ya al-bahjah. Bajunya. Yang bajunya bertulis di belakang, jangan dipakai sholat. Ini yang di belakang mikir. Al-bahjah itu apa sih? Apa yang mikir dia? Sholatnya lupa gara-gara kamu. Ini harus ada adabnya kalau punya baju. Apalagi gambarnya aneh-aneh. Seperti itu. Jadi situ itu ya. Jadi kalau memang di hadapan Anda ada sesuatu yang mengganggu kekhusyuan Anda jika dipandang, maka pejamkanlah. Tapi pada dasarnya pejam mata adalah makruh dalam keadaan normal. Tapi jika Anda mendapatkan khusyuk dengan pejamlah mata Anda. Tapi Anda harus tahu apa itu khusyuk yang sesungguhnya. Ada lagi tip dari Imam Haddad rahimahullah taala. Jika memang susah khusyuk kemudian kita belum faham maknanya, paling tidak ikuti, baca, bayangkan lafadznya. Mungkin Anda orang Jawa, Sunda, orang Indonesia deh yang belum ngerti maknanya dalam bahasa Arab, tapi kan bisa membaca, menulis. Maka berhayallah, maksudnya ikuti lafadz bacaanmu seolah-olah mata membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Lafadz hurufnya yang dibayangkan itu mengalihkan agar kita tidak ingat ayam, tidak ingat toko, tidak ingat yang lainnya seperti itu. Minas sholati wa qira'ati at-tarhib minas sholati wal qira'ati lin-na'isi. Peringatan orang agar jangan sholat atau baca Al-Quran dalam keadaan dia mengantuk. Na'is. Ngantuk. Ini ngantuk ya, bukan orang ngantuan. Ngantuk. Jadi ngantuk beneran karena kurang istirahat dan seterusnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Nabiya, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Idza na'isa ahadukum fi sholati," jika salah satu dari kalian itu ngantuk di dalam salatnya. Falyargud, hendaknya tidur dulu. Hatta yadhhaba anhu an-naum, sampai hilang kantuknya. Fa inna ahadakum, karena sungguhnya tidaklah salah satu kalian itu idza sholat, jika sholat, wa huwa na'is, kemudian dia ngantuk, la'allahu, bisa jadi ia yadhabu yastaghfir, istighfar ini berdoa. Bisa jadi seorang hamba yang ngantuk lalu sholat dan berdoa ini adalah yastaghfir, berdoa, fa yasubbu nafsah. Ternyata tanpa ia sadar dia mengutuk diri, insyaallah. Ya, misalnya ya Allah, ya misalnya Allah, misalnya dia mengatakan tentang ya Allah, hancurkan orang-orang buat zalim. Karena ngantuk, ya Allah hancurkan kami. Bisa ngomong begitu karena ngantuk. Jadi bisa jadi, makanya kalau kita lagi ngantuk, doa ini berbahaya, bisa ngelantur doanya ya. Yang semula ingin memohon kebaikan, mohon kehancuran, mohon ketidakbaikan. Walid Nasa'i, dan Imam Nasa'i meriwayatkan, idza na'isa ahadukum, jika salah satu dari kalian ngantuk, wa yusalli, dan dia dalam keadaan salat, falyansharif, hendaknya dia segera meninggalkan sholat dulu. Fala'allahu yatu'u ala nafsi, bisa jadi gara-gara itulah ia mendoakan, mengutuk dirinya sendiri. Wa la yadri, dalam keadaan dia tidak sadar. Wa akhrajahu, dan juga Imam Bukhari mengeluarkan hadisnya min hadithi Anas, dari Sayyidina Anas. Yang ada di Imam Bukhari adalah hadis Anas bilafzi, dengan lafaz idza na'isa ahadukum fi sholati falyanam, kalau ada yang ngantuk di antara kalian hendaknya segera tidur, hatta ya'lam ma yaqra'uhu, sehingga ia sadar apa yang ia ucapkannya. Dari Nasa'i, Imam Nasa'i menambahkan fi hadzal wajh, ya, falyansharif walyarkud, dia pergi lalu tidur. Nah, penjelasannya seperti itu. Kita selesaikan hadisnya, baru kita masukkan penjelasannya. Wali Muslim, dalam hadis Muslim, dalam Sahih Muslim disebutkan min hadits Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bilafzi idza qama ahadukum minal laili, jika salah satu dari kalian itu bangun di tengah malam, fasta'jama, ya, fasta'jama itu susah untuk mengucapkannya karena ngantuk, ngomong susah, mulutnya terkunci karena kantuk menguasai, maka fasta'jama al-Quran, sehingga Quran itu susah dibaca karena ngantuk, bukan karena dia tidak bisa baca. Ngantuk enggak, jalan-jalan mau bicara, saya kulus sufaha, ngantuk, saya kulus sufaha, ngantuk, enggak jalan-jalan, saya kulus sufaha misalnya. Nah, kalau begitu bagaimana?
Falam yadri ma yaqulu falyadtaji. Hendaknya dia baring dulu, istirahat dulu, sempurnakan dulu agar nanti semangat, agar sehat, agar melek. Baik. Ini adalah tentang ngantuk. Ini berlaku berbeda para ulama. Memang Imam Nawawi mengatakan ini umum, baik sholat sunat atau sholat fardu. Bagi orang yang ngantuk, bukan orang yang ngantuan. Memang ngantuk beneran. Dia ngantuk beneran, bukan ngantuan. Maka di saat dia hendak sholat, kok memenuhkan sholat sunnah, khususnya kita mulai dari sholat sunnah dulu. Jika kita ingin melakukan sholat sunnah, tunda dulu, lebih baik istirahat dulu sejenak, baru setelah itu melakukan sholat sunnah. Imam Nawawi mengatakan termasuk sholat fardu pun, kalau mengantuk banget, jangan dipaksain. Tapi dengan catatan selagi waktu masih banyak, waktu masih ada. Ngantuk ya, bukan orang pengen istirahat saja. Kalau pengen istirahat belum tentu ngantuk beneran. Misalnya jadwal apa? Kita pengen istirahat. Kita ingin istirahat, tapi bukan karena kita tidak kurang istirahat. Bukan karena kita ngantuk. Sangat beda ya. Orang ngantuk ini biarpun dia diajak ngomong ya hilang dia, tenggelam. Ngantuk. Orang ngantuk bukan itu. Nah, ya itu maksudnya ngantuk, bukan orang yang ngantuan. Bukan orang yang pengen tidur, bukan. Itu loh mungkin pernah lihat Anda waktu sholat subuh, tiba-tiba ada yang jatuh ketepuk, itu orang ngantuk. Ada kan? Kita sholat suatu ketika ada orang kita nyungsep. Anak santri ada itu biasa. Wuduk, gitu. Nah, itu ngantuk beneran itu. Lagi berdiri langsung nyungsep, itu ada. Nah itu ngantuk. Itu kalau ngomong nggak jelas paling. Alhamdulillah nggak jelas. Tapi catatan, jika itu sholat fardu dan betul-betul ngantuk kita, boleh saja kita menundanya. Dengan catatan, tidak boleh sampai keluar waktu. Kalau keluar waktu, hukumnya haram. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.